Halo guys, di sini M Rizky suka-suka menghibur dan bermanfaat. Kali ini di channel saya akan membahas seputar dunia agapornis atau sering kita kenal lovebird. Pembahasan apakah kali ini? Pembahasan tentang mutasi. Mutasi yang fenomenal, mutasi yang sedang pro dan kontra, mutasi yang memang dalam status hipotesis ilmiah. Kalau dalam skala global. Akan tetapi untuk di Indonesia sudah banyak yang meyakinkan bahwa mutasi ini adalah mutasi terbaru pada lovebird berkacamata. Seperti itu. Mutasi aqua. Mutasi aqua memang sudah ada lama, akan tetapi hanya ada pada lovebird spesies Rosecolis atau sering kita kenal kalau di Indonesia dengan panggilan lovebird non-clap, lovebird muka salem. Gimana? Kalian tertarik tentang mutasi aqua pada lovebird berkacamata? Yuk, kita bahas. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Korwil Solo, Pade Paidin selaku Ketua Solo, Mas Yuli, Pade Eko Soba, dan Mas Cemporet, beserta kawan-kawan yang memperbolehkan saya, mengizinkan saya untuk membahas mutasi aqua ini pada channel saya. Terima kasih sekali lagi. Saya selaku peternak Indonesia ikut merasa bangga walaupun memang tidak berkecimpung pada eksperimennya. Kenapa saya merasa bangga? Apabila mutasi aqua ini diakui sesuai literatur, pada literatur, wow, akan menjadi kabar yang membahagiakan. Khususnya bagi penghobi-penghobi lovebird Indonesia dan peternak mutasi di Indonesia. Tidak bisa kita pungkiri bahwa mutasi aqua pada lovebird berkacamata di Indonesia ini sedang booming, boom. Lanjut aja kalau begitu kita lanjut ke pembahasannya ya. Saya ngopi dulu. Ngopi malam. Oh iya, buat teman-teman yang ingin serius menonton video ini dan ingin tahu tentang dunia mutasi aqua pada lovebird non-clap, saya lupa mengingatkan, siapkan kopi, siapkan cemilan, siapkan pulpen dan buku. Mungkin ada sesuatu dari video ini yang ingin kalian catat. Nah, itu aja dari saya. Oh iya, tahapnya juga step by step ya. Saya melakukan flashback. Flashback apakah itu? Nanti saksikan aja di video. Dan kita bahas fenotip secara detail khususnya menurut pandangan dan warnanya. Dan ketiganya terakhir baru kita bahas genotipnya. Oke, lanjut aja. Kita lanjut masuk ke pembahasan materi mutasi aqua. Kita lanjut ya. Nggak berasa ya sudah agak malam ya, memang saat ini pukul 19.40. Kita lanjut pembahasan aqua ya. Kita bahas sharing-sharing santai. Aqua. Lah, bukannya memang sudah ada ya mutasi aqua ini? Betul, memang sudah ada. Pada channel ini saya akan membahas mutasi aqua pada lovebird kelompok kacamata atau lovebird airing. Nah, kalau mutasi sebelumnya yang memang sudah ada pada literatur, itu adalah mutasi aqua pada lovebird spesies Rosecolis, yang dimana Rosecolis itu termasuk dari lovebird kelompok tidak berkacamata. Mungkin kalau teman-teman masih bingung kelompok-kelompok lovebird, bisa lihat di channel saya pada playlist edukasi seputar lovebird. Nah, kita lanjut ya. Aqua mutasi pada lovebird kelompok berkacamata. Masih tanda tanya. Ya, betul. Sifatnya masih hipotesis ilmiah. Kalau kita bicara skala global, seluruh pencinta lovebird yang ada di dunia ini. Akan tetapi, kalau di Indonesia
saat ini memang masih pro kontra sih ya. Nah, kalau pandangan saya pribadi sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki, saya meyakini mutasi aqua ini pada lovebird kelompok kacamata ini adalah mutasi baru. Dan memang itu adalah mutasi. Seperti itu. Tapi kalau skala global harus digarisbawahi ya, masih bersifat hipotesis ilmiah. Hipotesis ilmiah apa sih Om Rizky? Sesuatu hal yang masih dalam proses pembuktian selanjutnya. Nah, ada kabar gembira buat kalian semua yang bermain mutasi atau yang merasa tertarik dengan mutasi aqua ini. Pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sudah dikirimkan sampel bulu oleh peternak aqua yang ada di Solo ke Onorto Genetik. Sorry. Ornito Genetik, bukan Ornoto, sorry, maaf ya. Agak lupa, memang agak sulit penyebutannya. Ornito Genetik. Yap. Tinggal kita tunggu kabar selanjutnya. Semoga sesuai harapan. Nah, kita lanjut. Kalau saya pribadi dalam pembahasan ini tidak ingin langsung membahas secara detail tentang mutasi aqua ini, akan tapi sebelumnya saya ingin mengajak para teman-teman yang menonton video saya ini, yuk kita flashback balik sebelum adanya mutasi aqua pada lovebird berkacamata atau lovebird airing. Ini berarti kalian tumpahkan dulu isi pikiran kalian, kosongkan dulu bahwa yakin loh, bukan yakin dalam arti bahwa ternyata benar itu mutasi aqua, mutasi baru pada dunia perlobertan, khususnya di lovebird airing adanya mutasi baru. Kenapa? Biar lebih nyambung. Jadi kalau memang kalian kontra terhadap mutasi ini, alangkah baiknya dipisahkan dulu. Jadi pada saat kalian menonton video ini agar bisa memilah dan memilih seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Kita flashback balik dulu sebelum adanya mutasi aqua pada lovebird airing dalam tanda kutip di Indonesia ini ya, yang beranggapan memang itu adalah mutasi baru, yaitu adalah mutasi BL locus sebelum ditetapkan atau sebelum update-nya terakhir ya kemarin itu, kalau nggak salah 2 kali update, bahkan tahun ini aja 2021 udah ada updatean terbaru dari Ornito Genetik. Update terakhir yang terdahulu itu yang memang bikin, bukan risau sih, bikin sebuah pertanyaan, lah kok pada tanggal 16 Juni 2019 kalau nggak salah ya, itu update terbaru dari Ornito Genetik yang dimana adanya mutasi BL locus homozigot, yaitu blue 1, blue 2, dan turquoise. Jadi ada 3 mutasi BL locus yang ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2019 kalau tidak salah ya. Akan tapi sebelumnya kita hanya memahami mutasi BL locus itu hanya 2, yaitu blue dan turquoise. Bukan seperti itu, yang dimana kedua mutasi ini adalah mutasi BL locus, sama-sama BL locus, dan sifat penurunannya sama, resesif. Kenapa saya bilang kita harus flashback balik terlebih dahulu? Karena tanpa kita pungkiri ya, dengan updatean terbaru yang pada tanggal yang saya sebutkan tadi, itu banyak para peternak atau penghobi lovebird
tidak peduli akan updatean itu. Mereka hanya bersikuku bahwa mutasi BA locus ini cuma ada dua, blue dan turquoise. Nah, kalian yang memang tertarik dengan mutasi aqua ini, ingin berkecimpung, ingin langsung praktek, ingin memiliki, yang memang tidak mengetahui updatean pada tanggal 16 itu, updatean terbaru sebelum ini ya, sebelum yang terbaru ini, mau nggak mau kalian harus mengetahui, harus memahami, karena mutasi aqua pada lobet airing ini saling berhubungan dengan mutasi BA locus lainnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Mutasi pada updatean yang ditetapkan oleh ornitogenetik, ya tepatnya 16 kalau nggak salah ya, bukan tepatnya, kalau tidak salah itu tanggal 16 Juni 2019, yang dimana menetapkan bahwa sudah diliteraturkan, sudah valid mutasi BA locus ada 3 mutasi, yaitu blue 1, blue 2, dan turquoise. Mereka 3 mutasi BA locus homozigot. Seperti itu. Nah, tiba-tiba di tahun 2021 ini ya, tepatnya yang sedang booming. Ya memang sebenarnya aqua ini sudah mulai terdengar, sudah mulai saya ketahui pribadi mulai tahun 2020 kemarin. Tentang masalah aqua, mutasi aqua pada lobet berkacamata. Nah, karena boomingnya saat, ya menurut saya inilah booming sekali tentang mutasi aqua ini, maka itu saya buatlah video ini untuk saling bertukar pikiran. Mungkin teman-teman video ini bermanfaat buat kalian yang memang ingin beternak mutasi aqua. Garis bawahi ya, kalian sebelum berkecimpung atau ingin beternak mutasi aqua, kalian mau tidak mau wajib mengetahui mutasi BA locus yang terbaru updatean 16/06/2019, yaitu adanya 3 mutasi, blue 1, blue 2, dan turquoise. Saya ulangin sekali lagi ya. Nah, kenapa Om Rizky? Ya begini ya, kita ya namanya sharing santai. Memang mungkin channel ini agak terlalu lama ditonton, tapi kalian yang memang hobi dengan dunia lovebird pasti tidak akan bosan nonton video ini. Amin. Nah, 3 varian mutasi, bukan 3 varian sih, 3 mutasi BA locus yang terbaru ini adanya blue 1, blue 2, dan turquoise. Akan tetapi khusus 2 ini sama-sama fenotipnya sama, warnanya blue, akan tetapi genotipnya berbeda. Seperti itu. Paham sampai di sini? Blue 1 fenotipnya blue, dia genotipnya sendiri, BA locusnya B1 homozigot. Dan blue 2 BA locus juga B2 homozigot. Nah, yang mungkin yang membingungkan, tapi kalau memang kita mempelajari insya Allah tidak bingung. Apabila 2 mutasi dengan genotip yang berbeda ini dikawinkan, itu menghasilkan fenotip yang berbeda dengan indukannya, yaitu misalnya blue 1 dengan blue 2 kita kawinkan, dia akan mengeluarkan fenotip par blue atau turquoise. Akan tetapi genotipnya dia blue 1 blue 2, jadi kombinasi 2 genotip menghasilkan fenotip baru. Paham nggak nyampe di sini? Blue berbeda genotip, blue 1 dan blue 2 dikawinkan menghasilkan fenotip baru, turquoise. Akan tetapi genotipnya blue 1 blue 2, kombinasi mutasi. Nah, lah terus kalau yang turquoise, ya turquoise, fenotipnya turquoise.
dan genotipnya BL turquoise atau BLTQ. Nah, pasti kalian kalau memang tidak tahu track recordnya antara fenotip blue 1 dan blue 2 disandingkan dengan turquoise, kalian tidak akan tahu mana turquoise yang sesungguhnya. Seperti itu. Sama halnya dengan turquoise dikalikan dengan blue 1 atau blue 2. Itu akan menciptakan kombinasi mutasi lagi. Dan kombinasi genotip yaitu turquoise blue 1, turquoise blue 2 dengan fenotipnya turquoise. Nah, saya penjelasannya sederhana dulu ya untuk pembahasan blue 1, blue 2 dan turquoise. Nanti selanjutnya akan saya bahas tuntas setelah step by step edukasi yang memang saya akan selesaikan step by step perkenalan dunia lovebird atau seputar lovebird. Oke, dilanjut. Nah, jadi dari tiga mutasi dengan sama genotip akan menciptakan 4 kombinasi mutasi dengan genotip yang kombinasi juga, akan tapi bervisual atau berfenotip turquoise seperti itu. Nah, terus apa hubungannya dengan aqua, Om Rizky? Nah, oke, kita lanjut mutasi aqua pada lovebird airing. Kenapa saya bilang ini adalah sebuah karya, sesuatu yang spesial? Karena mutasi ini hasil riset para peternak-peternak yang memang sudah praktek langsung dan menjabarkan sebuah artikel yang bisa diketahui oleh para peternak lainnya seperti saya. Jadi garis besarnya mutasi ini sama dengan mutasi BL locus lainnya yang homozigot. Akan tetapi dia memiliki fenotip yang berbeda dengan fenotip ketiganya. Dapat kita bedakan dari fenotipnya, terlihat jelas. Seperti itu. Bahkan variasi mutasinya pun memiliki ciri khas khusus. Antara yang kita kenal saat ini adalah aqua homozigot, aqua blue 1, aqua blue 2. Dari ketiga variasi yang tadi saya sebutkan, itu memiliki perbedaan dan ciri khas fenotip yang dapat kita bedakan dari kasat mata. Pastinya tentunya bisa kita buktikan dengan ternak. Seperti itu. Kenapa saya yakin bahwa ini adalah mutasi terbaru? Dikarenakan sudah diklaim dan saya melihat perkembangannya selama ini, sehingga saya percaya itu adalah mutasi baru pada lovebird berkacamata. Sudah diklaim bahwa pasti yakin bahwa aqua itu sudah homozigot. Dan tidak hanya itu, karena dia sifat penurunannya resesif, sudah tentu pasti bisa memberikan split atau memberikan, bahasa gampang ya, bisa membawa kepada anaknya apabila dikawinkan dengan lovebird yang memiliki homozigot dominan atau Nah, kalau misalnya paruh merah itu membawa green split blue, yang dimana tetap itu akan terbawa. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak beberapa gambar sebagai referensi buat kalian pahami terlebih dahulu. Bener gak sih apa kata Om Rizky? Aqua blue 1 dengan aqua homozigot dengan aqua blue 2 itu memiliki
perbedaan fenotip masing-masing. Berbeda halnya dengan fenotip turquoise, yang dimana tadi diceritakan masalah blue 1, blue 2 aja fenotipnya turquoise. Ya, seperti itu. Yuk, simak dulu beberapa saat. Check it out. Gimana setelah lihat ilustrasi dari sebuah gambar yang diberikan oleh salah satu peternak aqua yang ada di Solo, Pak De Eko Soba? Apakah kalian sudah jatuh cinta dengan aqua? Mutasi aqua pada lovebird airing? Warna apakah itu? Nah, kalau kita bicara soal warna sangat sekali memiliki hubungan yang erat, memiliki hubungan yang penting, memiliki hubungan yang saling berdampingan dalam dunia lovebird. Itu pasti. Terkadang banyak teman yang memang menyepelekan hal warna, bahkan tidak kepikiran masalah warna, hanya mengenal warna-warna pada umumnya, oranye, hijau, kuning, pink, biru, dan lainnya. Warna sangat berkaitan dengan dunia lovebird tanpa kita sadari. Bukan hanya sebuah desain atau sebuah gaya hidup. Maksud dengan hobi kita yaitu dunia lovebird. Kenapa? Karena dengan warna kita dapat membedakan sesuatu hal yang satu dengan hal yang lainnya. Kita bahas fenotip terlebih dahulu dengan kepastian warna yang valid, sesuai pattern warna, bukan mengira-ngira. Karena mengira-ngira tiap pendapat orang itu berbeda-beda, apalagi yang memang terbatas tentang pengetahuan dunia warna. Seperti itu. Sebelum kita lebih lanjut ke genotif mutasi aqua pada lovebird airing ini, kita bahas fenotipnya dulu. Karena kenapa? Visual merupakan
hal yang pertama bisa menyebabkan hati ini berdebar-debar. Pandangan pertama menyebabkan kita jatuh cinta. Cielah, bukan main, bukan patut. Yang pakai kain bawa kentut. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari gambar yang tadi saya perlihatkan, yuk, warna apakah sebenarnya dari fenotip mutasi aqua ini? Ayo, apa kalian memiliki jawaban yang sama dengan saya? Saya berdasarkan bukti, bukan mengira-ngira. Fenotip pada aqua ini lebih cenderung menunjukkan visual warna peach. Kalian tahu peach? Ya, warna peach ini terinspirasi dari sebuah ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yaitu adalah buah peach. Nah, peach Om Rizky? Ya, peach itu juga memiliki jenis-jenis peach atau jenis-jenis warna tersendiri. Jadi peach ada berbagai macam jenisnya dengan kode-kode yang memang sudah dipatenkan atau ditentukan, bahwa misalnya kode A ya warnanya peachnya seperti ini, kode B ya peachnya seperti ini. Nah, kita simak gambar lagi ya dari peternak Pade Ekosoba yang membedakan antara aqua blue 1, aqua blue 2 dan homozygote, beserta kalian juga bisa menyimak ini loh jenis-jenis warna peach. Nah, manakah di antara fenotip yang sama dengan fenotip visual warna peach? Kalian pasti sudah bisa menebaknya, kecuali teman-teman yang maaf ya, yang memang buta warna. Jadi tidak bisa menyimpulkan, oh berarti aqua blue 1 ini warnanya ini, aqua blue 2 warnanya ini, sedangkan homozygote warnanya ini. Seperti itu. Kenapa peach? Peach itu adalah warna yang soft. Dan peach itu juga merupakan kolaborasi, kalau kita lihat secara detail, merupakan kolaborasi perpaduan warna merah muda dengan warna kuning. Jangan salah, peach merupakan turunan dari warna oranye. Seperti itu. Bingung kan? Kalau mau lebih detail, lebih lanjut, kalian bisa cari artikel atau belajar tentang masalah pattern warna lebih lanjut. Seperti itu. Nah, yuk kita bahas tentang masalah visual yang memang terlihat jelas pada mutasi aqua ini. Apa aja? Area muka dan area paruh. Yang membedakan antara blue 1, blue 2, blue 1 blue 2, blue 1 atau blue 2, atau turquoise blue 1 atau turquoise blue 2 dengan mutasi aqua ini. Kita bahas sharing-sharing secara santai ya. Oke. Nah, kalau kalian lihat ya, secara detail, sorry ya, saya sambil membuka contoh gambar color patternnya. Nah, untuk membandingkan, nah, homozygote kalau bahasa simpelnya itu untuk warna paru ya, antara aqua blue 1 di antara, jadi tengah-tengah homozygote itu warna parunya, di antara blue 1 dengan aqua blue 2 untuk warna paru. Jadi kalau warna parunya aqua blue 1 itu lebih agak gelap, maksudnya lebih agak tegas, bukan gelap, sorry ya, lebih agak tegas warnanya
Dan sedangkan aqua blue 2, sedangkan homozygote warnanya memudar. Lanjut, untuk aqua blue 2-nya lebih pudar dibandingkan aqua homozygote untuk warna paru. Nah, kalian bisa perhatikan warna parunya biar tidak salah memberikan informasi. Ya, menurut pandangan saya secara pattern warna. Nah, kita bahas masalah fenotip pada paru dulu ya. Kalau dalam bahasa pattern warna apakah paru oranye aqua blue 1 ini? Aqua blue 1 ini termaksud dalam jenis warna oranye. Jadi warna paru pada fenotip aqua blue 1 parunya berwarna oranye. Nah, oranye merupakan, kita kenali dulu, oranye itu merupakan kombinasi warna perpaduan antara warna merah dan warna kuning. Dan tadi yang saya jelaskan tentang masalah pitch itu ini area muka ya, kalau area muka, karena dari fenotip aqua ini ya, yang kita bisa bedakan dengan yang lain adalah warna kedua itu, oranye dan peach. Oranye perpaduan warna, saya ulangi lagi ya, oranye perpaduan warna merah dan kuning, kolaborasi. Sedangkan peach perpaduan warna merah muda dan kuning. Sedangkan peach merupakan keturunan dari warna oranye, seperti itu. Bisa dibilang simpelnya softnya warna oranye itu peach, dan warna oranye itu banyak jenisnya, apalagi kalau kita berdasarkan kode HTML. Oranye pokok, ada lagi oranye jenis lainnya, sehingga menghasilkan warna peach. Ya, kita bahas satu persatu fenotip sesuai dengan pattern warna yang memang jelas terlihat dari warna paru dan warna area muka ya, pipi. Area mukanya sampai dengan leher. Kita bahas satu persatu. Untuk aqua blue 1 ini coba kita lihat di paru. Termasuk dalam kategori oranye. Nah, oranye dengan kode HTML, saya sambil melihat ya. Oranye dengan kode HTML 1561TCX. Nah, lanjut, untuk mukanya, untuk area mukanya, aqua blue 1 ini berwarna peach. Warna peachnya, pattern warna saya munculkan lagi. Warna peachnya kalau pandangan saya pribadi itu di FB 788. Nah, di FB 788. Untuk warna paru aqua blue 1 dan warna muka aqua blue 1 sudah kita jelaskan, saya jelaskan. Saya lanjut ke fenotip aqua homozygote. Nah, untuk aqua homozygote ini setelah saya cek dengan tolok ukur pattern warna ini, paru dan mukanya fenotipnya itu warnanya peach. Parunya berwarna peach, muka juga berwarna peach. Sama-sama masih keluarga oranye ya. Sama-sama masih keluarga oranye. Tadi aqua blue 1 juga. Nah, peach keturunan warna oranye. Kalau misalnya lupa, mundurin lagi videonya biar ingat. Ya, untuk aqua homozygote ini saya pribadi untuk parunya termasuk warna peach, akan tetapi karena gradasi warna yang tidak merata pada parunya, lebih condong terlihatnya ke merah mudanya ya. Akan tetapi jelas perpaduan merah muda dan kuningnya terlihat jelas. Nah, untuk di pattern warna sendiri di FF9F5F saya munculin ya gambarnya, tapi lebih condongnya ke merah mudaannya. Tetap warna kuning perpaduannya terlihat jelas juga.
Nah, untuk area muka di homozygote ini dia pitch dengan kode FFB07C seperti itu. Jelas sudah untuk masalah fenotip mutasi aqua ini. Yuk kita lanjut ke fenotip aqua blue 2. Nah, fenotip aqua blue 2 ini warna parunya terlihat jelas sangat pudar dibandingkan sangat memudar dibandingkan warna paru aqua blue 1 dan homozygote. Ya, warna pitchnya ini dia FF2EA gitu. Tetap kombinasi warna merah muda dengan kuning terlihat jelas. Mungkin teman-teman dengan terbiasanya, apalagi kalau memang sudah memiliki dari pengalaman, kalian pasti sangat mahir dalam membedakan. Nah, yang pasti jauh berbeda fenotip antara turquoise blue 1, turquoise blue 2, blue 1, blue 2, yang mana visualnya adalah turquoise yang memang sulit dibedakan secara visual, genotipnya berbeda padahalnya. Kalau ini mutasi aqua ini spesial, fenotipnya sangat terlihat jelas perbedaannya. Nah, kita lanjut ya untuk area muka aqua blue 2-nya. Aqua blue 2-nya itu terlihat jelas. Ini dia lebih memudar kan dibandingkan. Nah, ini untuk warna mukanya itu warna pitch FED0B1 gitu. Samar-samar gimana, tapi kalau kita lihat secara detail warnanya terlihat jelas perpaduan merah muda dan kuningnya. Nah, pembahasan untuk masalah fenotip mungkin saya rasa sampai di sini saja. Apabila ada kata-kata yang salah atau pendapat saya yang salah, ya tolong dimaklumin karena ini bersifat sharing. Saya edukasi sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman dan sharing-sharing dari peternak aqua langsung, dan sebagai tambahan saya menjadikan tolok ukur fenotipnya dengan menggunakan pattern warna. Oke, dilanjut kita pembahasan genotip mutasi aqua pada lovebird airing ya. Sifat penurunan mutasi aqua pada lovebird airing adalah autosomal resesif. Mutasi aqua pada lovebird airing ini sudah diklaim bahwa homozygote BL locus dan mampu menurunkan split, mampu memberikan split. Nah, autosomal membawa. Lanjut, simbol genetik dari mutasi aqua pada lovebird airing ini adalah BLAQ, homozygotnya ya. Yuk, untuk mempermudah teman-teman dalam memahami sifat penurunan, saya akan memberikan ilustrasi menggunakan balok-balok warna dalam penjelasan saya tentang sifat penurunan mutasi aqua ini, dengan dilengkapi oleh simbol genetiknya. Mari kita mulai pembahasan mutasi aqua homozygote. Are you ready? Yes, I'm ready. Mari teman-teman simak secara seksama ya tabel berikut dengan menggunakan ilustrasi balok berwarna, dan perhatikan juga simbol genetiknya. Hanya mengingatkan kembali bahwa mutasi aqua pada lovebird clap atau lovebird kelompok kacamata, sifat penurunannya adalah autosomal resesif. Jantan dan betina sama saja, tidak mempengaruhi sifat penurunannya karena mampu membawa gen splitnya atau membawa split. Oke.
Penjelasan pada tabel berikut, green non-split dikawinkan oleh aqua homozygote. Apabila teman-teman memiliki pasangan sebagai berikut, teman-teman akan menghasilkan anakan yang visualnya keseluruhannya adalah green, yang dimana otomatis 100% split aqua, green split aqua. Paham sampai di sini? Kalau tidak paham, coba perhatikan bagannya secara seksama. 1, 2, 3, 4 dan penurunnya 1, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 4. Dan perhatikan simbol genetiknya. Saat ini kita memasuki tabel berikutnya, yang dimana masih dalam konteks aqua homozygote. Perhatikan dengan seksama ya simbol genetiknya. Pada tabel kedua ini menunjukkan indukan green split aqua dikali green split aqua. Bila teman-teman memiliki indukan seperti ini akan menghasilkan anakan visual green dan anakan aqua homozygote. Untuk anakan yang visual green, kalian tidak bisa mengklaim bahwa green ini split aqua, dikarenakan di antara anakannya pasti ada yang green non-split. Gimana membuktikannya? Harus dibuktikan dengan ternak lebih lanjut. Berarti anakan yang visual green ini masih bersifat possible split aqua. Sekian untuk penjelasan tabel kedua. Kita memasuki tabel ketiga. Mohon diperhatikan kembali simbol genetik, sifat penurunan, dan balok-balok warnanya ya. 1, 2 jantan, 3, 4 betina. Penurunannya 1, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 4. Pada tabel yang ketiga ini kita lihat indukan green split aqua dikali aqua homozygote. Perhatikan simbol genetik, perhatikan warna balok pada ilustrasi tabel ini dan sifat penurunannya. Nah, apabila teman-teman memiliki indukan yang seperti ini, teman-teman akan menghasilkan aqua homozygote dan menghasilkan visual green yang 100% split aqua. Seperti itu. Semangat ya dalam beternak mutasi. Monggo dilanjut disimak kembali tabelnya. Kita sudah memasuki tabel keempat.
Disimak kembali ya. Simbol genetik, warna balok sebagai ilustrasi, sifat penurunan atau penurunannya 13, 23, 14, 24. Pada tabel ini menjelaskan bahwa ada indukan green split aqua dikali green non split. Apabila teman-teman memiliki indukan seperti ini, teman-teman akan menghasilkan keseluruhan anakannya bervisual green. Nah, akan tetapi tidak bisa dipastikan mana yang split aqua, mana yang green non split. Butuh pembuktian lebih jauh dengan cara diternak kembali dengan saran saya menggunakan aqua lagi. Oke, semangat, lanjut memperhatikan tabelnya. Bila kita lihat pada tabel yang satu ini, tabel keempat, saya pribadi apabila memiliki green split aqua, saya tidak akan mengawinkan dengan green non split. Lebih baik saya mengawinkan dengan blue minimal. Seperti itu. Mau blue 1, mau blue 2, monggo. Kita udah masuk ke tabel kelima, tabel terakhir pada konteks aqua homozygote. Tabel kelima ini kita bisa perhatikan semuanya hampir sama. Kenapa? Aqua homozygote dikawinkan dengan aqua homozygote. Tentunya simbol genetiknya pasti semuanya sama. Warna tabel pada baloknya juga sama. Maksudnya warna balok pada tabelnya juga sama. Apabila teman-teman memiliki pasangan aqua homozygote dikali aqua homozygote, tentunya akan 100% menghasilkan aqua homozygote juga. Secara visual dan secara genotip maksudnya. Monggo diperhatikan lagi tabelnya beserta simbol genetiknya. Setelah ini kita masuk ke tabel pembahasan aqua blue 1. Siap-siap ya teman-teman. Oke, tabel pertama pada pembahasan aqua blue 1. Kita melihat ada indukan green non split dikali aqua blue 1. Sekali lagi saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan, perhatikan secara seksama simbol genetik, warna balok pada tabelnya, dan penurunannya 1, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 4. Apabila teman-teman memiliki indukan seperti ilustrasi pada tabel ini, green non split dikali aqua blue, teman-teman akan menghasilkan anakan
semuanya pasti visual green. Nah, yang menjadi pertanyaan, mana yang green split aqua, mana yang green split blue? Karena semuanya sama visualnya green, berarti masih dalam konteks berarti masih menyandang sifat possible. Nah, untuk lebih tahunya, untuk lebih lanjutnya, teman-teman harus dibuktikan dengan ternak terlebih dahulu. Lakukan pembuktian lebih lanjut. Tabel kedua ilustrasi pembahasan Aqua Blue 1. Perhatikan kembali ya. Simbol genetik dan bagan warna sebagai ilustrasi dan penurunannya pastinya 13, 23, 14. Pada tabel ini menjelaskan green split aqua dikali green split blue 1. Apabila teman-teman memiliki pasangan sebagai berikut, pastinya teman-teman akan menghasilkan anakan aqua blue 1 dan menghasilkan anakan bervisual green. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Green ini semua mana yang split aqua, mana yang split blue, mana yang green non split? Berarti masih menyandang possible green split aqua atau possible green split blue. Tinggal kalian menentukan mau ngambil yang mana. Nah, berarti kalian harus membuktikan lebih lanjut dengan cara diternak terlebih dahulu untuk mengetahui mana yang split aqua, mana yang split blue, dan yang mana green non split. Masuk tabel ketiga, masih dalam pembahasan Aqua Blue 1. Perhatikan kembali simbol genetik, ilustrasi balok warnanya, dan penurunannya 13, 23, 14, 24. Semangat, semangat, semangat. Mantap. Pada tabel ketiga ini mengilustrasikan green split aqua dikali aqua blue. Apabila teman-teman memiliki pasangan seperti ini, calon indukan atau indukan seperti ini pastinya akan menghasilkan anakan visual aqua homozigot, tentunya genotipnya juga homozigot, dan menghasilkan aqua blue 1 dan menghasilkan visual green yang dimana kalian tidak akan tahu mana yang membawa split aqua, mana yang membawa split blue. Pastinya harus dibuktikan lebih lanjut dengan cara diternak terlebih dahulu.
Oke, kali ini kita masuk ke tabel keempat mengilustrasikan green split aqua blue dikali green non split. Green split aqua blue 1 dikali green non split. Nah, yang dimaksud dengan green split aqua blue 1 ini sifatnya masih possible. Kenapa saya gabung? Karena biar tidak terlalu penuh tulisannya. Jadi di sini masih sifat possible ya. Apabila greennya memang split aqua dikali green non split menghasilkan keseluruhan visualnya green, tetap anakannya masih menyandang possible. Untuk mengetahui mana yang menghasilkan atau yang membawa green split aqua, membawa gen aqua, seperti itu. Apabila indukan tersebut ternyata green split blue, tetap anaknya bervisual green. Mana yang membawa split blue, mana yang green non split, perlu butuh tindakan lebih lanjut juga. Pembuktiannya harus dengan ternak. Akan tetapi kalau saya pribadi tidak akan melakukan penyilangan green possible aqua atau green possible blue dengan green non split. Karena ya kalau bahasa mudanya dibilang malah makin ribet nanti ujungnya. Lebih baik kalian jodohkan green possible aquanya atau green possible blue-nya dengan mutasi blue 1 atau blue 2, atau lebih baik dengan mutasi aqua. Oke, sekarang kita telah memasuki tabel kelima, tabel terakhir penjelasan tentang aqua blue 1. Nah, di sini menunjukkan aqua blue 1 dikali aqua blue 1. Otomatis simbol genetiknya sama dan warna tabelnya juga sama. Nah, kita lihat yuk, kira-kira kita akan mendapatkan anakan seperti apa apabila mengawinkan aqua blue 1 dikawinkan dengan aqua blue 1 lagi. Mari kita lihat secara seksama. Nah, kita akan menghasilkan aqua homozigot, aqua blue 1 tentunya, dan blue homozigot, blue 1 homozigot. Seperti itu. Berarti dari aqua blue 1 kali aqua blue 1 kita dapat menghasilkan aqua homozigot. Kalau blue 1 homozigotnya, kalau memang kalian hanya berfokus pada mutasi aqua, anggap saja blue 1 homozigotnya itu bonus. Oke, selanjutnya setelah pembahasan aqua blue 1, kita akan memasuki ilustrasi tabel aqua blue 2. Siap-siap ya. Mari disimak tabel selanjutnya aqua blue 2. Tabel pertama dalam pembahasan aqua blue 2. Disimak ya. Simbol genetik, warna balok sebagai ilustrasi, dan penurunannya 13, 23, 14, 24. Pada tabel pertama pembahasan aqua blue 2, kita melihat mengilustrasikan
green non-split dikali aqua blue 2, yang dimana apabila teman-teman memiliki indukan seperti ini, pastinya akan menghasilkan anakan bervisual green semuanya. Nah, dari visual green semuanya ini, mana yang membawa gen aqua, mana yang membawa gen blue 2, atau green split blue, atau green aquanya yang mana ya? Berarti teman-teman perlu pembuktian lebih lanjut. Dengan cara apa? Pastinya dengan cara diternak. Oke, kita memasuki tabel kedua. Perhatikan dengan seksama simbol genetik, warna ilustrasi pada balok-baloknya, penurunannya 13, 23, 14, 24. Pada tabel yang ketiga ini mengilustrasikan green split aqua dikali green split blue. Apabila teman-teman memiliki pasangan seperti ini, teman-teman akan menghasilkan aqua blue 2 dan menghasilkan anakan bervisual green. Akan tetapi mana yang green split aqua, mana yang green non split, mana yang green split 2, kita tidak mengetahuinya. Berarti teman-teman harus melakukan pembuktian lebih lanjut. Dengan cara apa? Dengan cara diternak pastinya. Oke, kita telah memasuki tabel ketiga pada ilustrasi pembahasan aqua blue 2. Perhatikan dengan seksama simbol genetik, warna balok yang menjelaskan ilustrasi. Lanjut penurunannya ya. 13, 23, 14, 24. Bila teman-teman memiliki indukan yang seperti ini, green split aqua dikali aqua blue 2, teman-teman akan menghasilkan anakan dan memperoleh aqua homozigot, aqua blue 2 tentunya, dan anakan yang visualnya green keseluruhan. Pastinya tidak kalian tahu mana yang membawa split aqua, mana yang membawa split blue. Berarti teman-teman untuk anak-anak yang visualnya green butuh pembuktian lebih lanjut. Dengan cara apa? Dengan cara diternak tentunya. Semangat!
Oke, kita telah memasuki tabel keempat pada pembahasan ilustrasi Aqua Blue 2. Nah, yang dimana pada tabel ini menjelaskan green split Aqua Blue 2 kali green non split. Sama halnya seperti tadi pada tabel green split Aqua Blue 1. Jadi, penulisan green Aqua Blue 2 ini menyatakan bahwa ini sifatnya possible. Sengaja saya lakukan untuk menghemat tempat. Karena kalau misalnya dipisah-pisah takut nggak muat. Seperti itu. Nah, yuk kita simak tabel berikut. Green possible aqua. Apabila kenyataannya itu green split aqua, apabila nih ya, tetap kalian menghasilkan anakannya visualnya green dan tidak mengetahui mana yang membawa split aqua, mana yang green non split. Butuh bukti dengan cara diternak lebih lanjut. Butuh bukti lebih lanjut. Seperti itu. Begitu juga green split blue. Apabila memang itu green split blue, hasil anakannya pun masih possible karena visualnya green. Butuh pembuktian lebih lanjut untuk mengetahui apakah ini green split blue atau green non split. Oke, untuk pembahasan ini saya rasa cukup. Oke teman-teman, kali ini kita telah memasuki tabel terakhir dalam pembahasan Aqua Blue 2, Aqua Blue 2, tabel kelima. Dan tabel ini juga merupakan tabel pembahasan terakhir saya pada mutasi Aqua yang saya sampaikan di channel saya. Apabila teman-teman masih bingung gimana apabila dan bagaimana saya memiliki mutasi aqua, ingin saya kawinkan dengan mutasi lainnya, kira-kira menghasilkan apa? Nah, kalian dapat mengikuti cara yang saya terapkan pada tabel ilustrasi ini. Yang penting kalian mengetahui simbol genetik pada mutasi yang ingin kalian kawinkan dengan mutasi aqua yang kalian miliki. Oke, kita lanjut lagi ya, pembahasan terakhir tabel Aqua Blue 2. Aqua Blue 2 dikali Aqua Blue 2, teman-teman akan menghasilkan anakan Aqua homozygote, Aqua Blue 2 tentunya, dan menghasilkan Blue 2 homozygote. Seperti itu. Dukung terus channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Sampai jumpa di lain waktu pembahasan seputar dunia agapornis. Salam semangat, salam sehat selalu. Maju terus perlombaan Indonesia. Sehat buat kita semua. Sejahtera buat kita semua. Bravo KLI.